Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini pembukaan Majlis Ta'lim Al-Islami Lil Habib Alwi bin Salim Al-Idrus yang biasa kita lakukan setiap Jumat Pon dan Jumat Wage Ba'dal Isya. Ini pembukaan, dan sebagaimana biasa kalau Jumat Pon kita mengkaji kitab Tauhid Aqidatul Awam. Kalau Jumat Wage kita mengkaji sirah, sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya penting. Ya, sudah sering kita bahas nih masalah tauhid. Tauhid ini penting karena merupakan landasan. Awalun wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistigani. Pertama kali yang wajib bagi manusia adalah mengetahui tentang Tuhannya beserta dalil-dalilnya. Kita tidak bisa dinamakan orang Islam tanpa keyakinan. Islam itu dengan keyakinan. Bukan hanya sekedar sholat, puasa, setiap orang mampu. Tapi apakah mereka dinamakan orang Islam juga? Belum tentu. Islam ini keyakinan. Keyakinan. Dan keyakinan letaknya di hati. Dan tauhid ilmu masalah keyakinan. Ya. Ini sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita bahas sifat wajib bagi Allah dan mustahil dan seterusnya. Saat ini kita membahas arsala anbiya dzawi fatanah bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala anbiya, kita bahas masalah tentang Nabi. Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meyakini Allah mempunyai utusan dari kalangan manusia, yaitu para anbiya dan para rasul. Apa bedanya anbiya dan rasul? Nabi dan rasul? Sebetulnya tidak ada bedanya, bedanya cuma satu aja, yaitu kalau nabi tidak diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan wahyu, tapi kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan, tapi yang selain itu sama. Dan kita wajib meyakini ini secara umum, Allah mempunyai utusan dari kalangan manusia. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada pendapat ulama mengatakan 120.000, sekian ratus ribu sampai 200.000 anbiya dan nabi dan 313 rasul, wallahu a'lam. Tapi yang wajib kita iman, wajib kita percaya satu persatu, itu ada 25 nabi yang nanti akan dibahas juga di sini. Nah, kemudian para nabi dan rasul ini mulai Nabi Adam sing pertama nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW, beliau-beliau tersebut adalah berjenis kelamin laki, tidak ada nabi perempuan. Kenapa demikian? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para pria merupakan pemimpin, dan nabi dan rasul adalah para pemimpin. Nah, kemudian ini juga merupakan dalil sih sebetulnya, dalil tentang karomah. Banyak orang yang mengetahui adanya karomah dan meyakini adalah karomah atau keramat, ya, keramat atau khawarikul ada. Ya. Ada juga yang mengatakan, orang yang tidak percaya karomah mengatakan, oh enggak, yang ada cuma mukjizat. Yang ada cuma mukjizat pada Nabi. Yang karomah-karomah itu tidak ada, palsu semuanya. Nah, maka dijawab,
Kalau memang karomah itu tidak ada, yang ada hanya mukjizat, bagaimana ceritanya tentang Siti Maryam? Yang ada keanehan Siti Maryam tersebut. Ketika Siti Maryam itu dijaga ketat di satu mihrab, satu ruangan, dijaga ketat. Nabi Zakaria masuk ke ruangan tersebut, mendapati Siti Maryam itu ada buah-buahan dan makanan yang tidak musim pada waktu itu. Menurut ahli tafsir ya, menurut tafsir. Nah, kalau misalkan yang ada hanya mukjizat, nah terus Siti Maryam bagaimana? Sedangkan beliau perempuan dan tidak mungkin nabi kecuali laki. Maka ini yang dinamakan karomah. Ada namanya khawarikul ada atau sesuatu yang tidak umum atau apa ya? Keluar dari logika. Ya, melaku ndukure banyu. Kemudian air yang dingin jadi panas, nek disuwuk tok. Atau macam-macam. Ini namanya khawarikul ada. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulap-sulap ngoten lho, sihir juga kan khawarikul ada, sulap. Nah, khawarikul ada ini ada macam-macam. Khawarikul ada ini banyak. Yang pertama namanya irhas. Irhas itu apa? Irhas ini khawarikul adah yang hanya ada pada Nabi dan Rasul sebelum mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, hanya ada pada Nabi dan Rasul sebelum mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Seperti mukjizatnya irhasnya Nabi Isa waktu bayi bisa ngomong. Irhasnya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, setiap beliau melangkah di musim panas sekalipun, tapi beliau selalu dinaungi oleh awan, dinaungi oleh mega. Jadi beliau tidak pernah langsung terkena matahari sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Nah, sebelum menjadi Nabi dan Rasul namanya irhas. Nah, kemudian ada juga namanya mukjizat. Dan mukjizat ini hanya ada pada Nabi dan Rasul. Ya, hanya ada pada Nabi dan Rasul. Dan banyak mukjizat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian ada juga yang namanya karomah. Karomah ini hanya ada pada seorang wali. Min auliyaillah minas shalihin, dan karomah ini sebetulnya bukanlah tujuan dari para wali. Ya, bukan tujuan dari para wali. Kalau ada yang mengatakan itu tujuan, enggak, keliru. Karomah tidak pernah menjadi tujuan bagi seorang wali. Dan kita tidak bisa mencirikan kalau wali itu pasti ada karomahnya. Enggak. Oh, itu karomah, berarti wali, belum tentu. Karena karomah ini bukanlah tujuan dari orang-orang minal aulia sholihin. Cuman kadang-kadang kita ini punya mindset kalau ada ulama, kiai habaib, kalau tidak ada karomah berarti bukan ulama. Berarti bukan wali. Salah itu. Banyak diantara para aulia sholihin ini yang justru takut dengan karomah. Abah saya Habib Ali pernah ngomong seperti itu. Dan beliau sendiri karomahnya tersembunyi, mungkin sedikit orang yang tahu dari santri-santrinya. Karomahnya beliau. Ada juga yang tahu tapi tidak menyadari. Tahu-tahu ketika beliau meninggal baru banyak yang ceritakan. Dan saya juga berapa kali menemui atau melihat secara langsung kekeramatannya Habib Ali, berapa kali sih. Cuma beliau tidak pernah menonjolkan itu dan tidak menganggap itu sebagai kelebihan. Kenapa? Beliau pernah mengatakan justru karomah-karomah yang ada pada aulia itu kekeramatan pada aulia itu justru jadi beban. Kenapa? Takut ini istidraj. Nek kalau kali panjenengan kan seneng nek karomah-karomah ngene. Nah, pemelek misalkan godhong dadi dhuwit. Hah, njukuk godhong ngoten enten seorang Habib sudah meninggal. Gitu, ngambil godhong kayakno dadi dhuwit. Lho kok ngono iku sing gelem ngene. Tapi justru orang-orang yang minal aulia beneran enggak mau.
Mereka takut. Mereka takut. Nah, kemudian ada namanya istidraj. Nah ini istidraj ini yang penting. Istidraj ini ada pada seseorang yang justru orang ini sesat. Fasik, gak sholat, terus rusak wonge, gak karu-karuan uripe. Terus sombong, angkuh. Ya, ujub dan lain sebagainya. Walhasil orang ini secara fisik ketok wong iki wong keluar syariat. Tapi kok duwe keanehan. Hati-hati. Orang-orang seperti itu bahaya malahan. Bahayanya justru pada diri mereka sendiri dan orang yang ikuti. Kenapa? Istidraj. Istidraj ini justru orang-orang yang makin sesat makin hebat. Makin sesat makin hebat, makin sesat makin hebat. Bisa melaku ndukure banyu apa segala macam. Tapi makin sesat makin hebat. Ini bahaya. Kenapa? Mereka menyesatkan banyak orang. Sudah sesat mereka dan menyesatkan banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu jangan kita berpatokan dengan karomah, dengan keanehan maksudku loh. Karena bisa jadi itu istidraj kan. Ya kita tidak boleh suudzon. Cuman kalau ada orang yang dohirnya jauh dari adab-adab agama ya kita ya hukumi secara dohir. Nah kemudian ada lagi namanya ma'unah. Ma'unah ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin secara umum. Ya walaupun bukan wali. Kemudian ada juga namanya sihir. Nah, naudzubillah sihir ini bantuan jin. Ya, diperbantukan jin. Naudzubillah gak karuan. Jin tapi nanti akan minta imbalan sing naudzubillah. Bahkan ada jin yang dia imbalannya apa? Imbalannya lek kon metu aku dadi kon ngumpuli bojomu. Jadi begitu suaminya keluar, tahu-tahu suaminya balik. Kumpul kalau istrinya. Padahal suami yang asli benar keluar, yang ya jin. Perjanjian seperti itu. Naudzubillah ada kayak gitu. Demi kenikmatan dunia, demi kehebatan dunia. Padahal ngomong sihir kayak gitu tuh enggak pernah enak uripe. Uripe enggak pernah enak. Sebetulnya enggak pernah enak, enggak pernah nyaman. Hidupnya enggak pernah nyaman. Di dunia apalagi di akhirat. Kemudian ada juga namanya ihana. Ihana ini penghinaan dari Allah. Kayak Musalamah al-Kadzab, ono wong loro matanya sakit sebelah kanan diduakno sing kiri malah melok loro. Ya. Ono wong sakit parah kok Musalamah al-Kadzab niki nabi palsu diduani mati. Nah, tambah ndak karuan. Itu namanya apa namanya? Ihana, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus tahu nih khariqul ada nih dan kita jangan berpatokan dengan orang wali itu berarti punya khariqul ada, belum tentu. Hati-hati. Dan belum tentu juga orang karomah ini berarti wali. Nah, kemudian para nabi dan rasul dibekali oleh Allah dengan mukjizat untuk memberikan mereka kekuatan dan menunjukkan bukti bahwa mereka memang utusan Allah. Dan mukjizat ini banyak. Ya, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW banyak. Kemudian dikatakan para nabi dan rasul ini mempunyai keturunan yang baik-baik. Tidak ada seorang nabi yang ayahnya kafir atau fasik. Termasuk nabi kita Muhammad SAW, orang tua nabi kita itu mukmin, beriman. Ada dua versi. Ya. Versi pertama, Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Siti Aminah ini beriman di agamanya Nabi Ismail yang sama-sama tauhid. Kenapa? Karena pada waktu beliau masih hidup, Kanjeng Nabi kita belum diangkat menjadi Rasul. Jadi tidak ada kewajiban bagi beliau untuk masuk ke dalam Islamnya Kanjeng Nabi kita. Masih mengikuti agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim. Itu versi pertama. Versi kedua, walaupun riwayatnya dhaif sebetulnya sih ya. Versi kedua adalah
Nabi kita memohon kepada Allah untuk supaya orang tuanya masuk ke dalam umatnya. Hingga dihidupkan oleh Allah kedua orang tua Nabi dan diislamkan oleh Nabi, kemudian wafat lagi. Jadi masuk ke dalam umatnya Kanjeng Nabi. Dan ini bukan hal yang mustahil. Sangat aneh kalau ada orang yang dengan berani mengatakan orang tua Nabi kafir. Atas dasar nopo? Nah itu hati-hati. Ya. Karena zaman sekarang ini aliran-aliran gak karuan banyak ya. Jadi hati-hati. Jadi tidak ada seorang pun dari Nabi dan Rasul yang mempunyai keturunan kafir atau fasik. Loh ada tuh siapa? Nabi Ibrahim. Banyak bantahan tentang ini. Di tafsir ini segala macam. Bahwa yang dimaksud Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi itu adalah pamannya Nabi Ibrahim. Yang ngerawat Nabi Ibrahim memang. Tapi bukan ayah kandung. Jadi intinya mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu nasab kenabiannya tidak ada satupun dari para nabi dan rasul yang dilahirkan dari wanita yang fasikah atau dari pria yang fasik. Apalagi yang jalurnya nur Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, dikatakan oleh ahli hikmah, hikmahnya itu adalah Allah menaruh nurnya Kanjeng Nabi di sulbinya Nabi Adam. Dan diperintahkan sujud untuk mensyukuri nikmat ini tadi. Semua sujud illa iblis fa'abau. Iblis tok sing gak gelem. Kenapa kok iblis tidak mau? Karena iblis termahjub dengan hawa nafsunya, termahjub dengan kibir sombongnya dan ujubnya, hingga iblis tidak melihat nurnya Kanjeng Nabi di sulbinya Nabi Adam. Kalau iblis tahu nurnya tersebut, tidak pakai diperintah 2 kali, iblis pasti sujud. Dan nurnya Kanjeng Nabi ini berpindah dari seorang laki-laki para nabi dan rasul ke rahim seorang wanita yang suci. Terus kemudian berpindah sampai ke Abdullah bin Abdul Muttalib. Pada waktu si Jokone sana Abdullah niki ya. Para orang-orang rahib-rahib Yahudi, orang-orang pintar pada masa itu, mereka tahu nurnya Kanjeng Nabi ini. Hingga orang-orang Yahudi ini berusaha untuk perempuan-perempuan mereka dinikah sama Sayyidina Abdullah ini. Kenapa? Tahu mereka. Dan mereka tahu bahwa Nabi akan lahir bukan dari bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi. Dan mereka menginginkan ada bagian dari bangsa Yahudi hingga mereka kepingin wanita-wanitanya dinikah sama Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi ya karena Allah menakdirkan, Allah sudah menentukan Siti Aminah yang dinikah. Kemudian setelah menikah mereka mengatakan nurnya sudah berpindah, sudah tidak kelihatan nurnya. Di sana Abdullahnya itu sudah tidak kelihatan, sudah pindah di rahim Siti Aminah. Jadi dari suci ke suci sampai Kanjeng Nabi lahir. Jadi tidak ada satupun para nabi dan rasul yang mempunyai keturunan yang buruk. Kemudian beliau-beliau ini dawi fatonah ini berarti kecerdasan. Tidak ada nabi dan rasul yang apa bahasa kita idiot ya. Yang idiot yang lek jare narek wong Malang wong iki gak bek iki. Gak penuh, gak bek. Tidak ada nabi dan rasul yang IQ-nya rendah. Nah, tidak ada. Yang ada semuanya cerdas. Bisidqi wat tablighi wal amanah. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang jujur dan terpercaya. Dan orang-orang yang terkenal dengan memegang amanat, betul-betul terpuji. Para nabi dan rasul ini adalah sosok pemimpin di masyarakatnya. Sosok yang paling menonjol di masyarakatnya, sosok yang paling terpuji di masyarakatnya dengan sifat-sifat mulia. Semua nabi dan rasul begitu. Memang ada nabi yang keras, Nabi Musa, terkenal keras Nabi Musa. Nabi Musa ini terkenal, tapi akhlaknya, adabnya Nabi Musa luar biasa. Adab akhlaknya para nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi ini semuanya akhlak dan adab. Padahal nabi, pada rasul, tapi akhlak dan adabnya kepada sesama makhluk Allah luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang yang berilmu tapi gak punya adab ya percuma.
Apalagi kalau ada orang keturunan baik-baik tapi tidak beradab ya juga percuma juga kan. Nah, ini sifat wajib pada nabi dan rasul. Wa tabligh, kalau tabligh ini sifat bagi para rasul. Kalau nabi tidak tabligh, dalam arti tidak menyampaikan apa yang biasanya para nabi itu melanjutkan ajaran atau melanjutkan wahyu dari para rasul. Jadi kayak membantu meneruskan melanjutkan para rasul, itu para nabi. Biasanya begitu. Dan banyak nabi itu banyak. Ada yang mengatakan tadi yang saya katakan 124.000 nabi, 313 rasul. Apakah di Indonesia ini ada nabi? Wallahu a'lam, mungkin sebelum Nabi Muhammad ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah kanjeng Nabi kita. Dan yang masih hidup ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai yaumil qiyamah. 2 di bumi, 2 di langit. Tapi 4 orang nabi ini diangkat menjadi nabi dan rasul jauh sebelum kanjeng Nabi lahir. Setelah Nabi diangkat menjadi rasul umur 40 tahun, 4 orang nabi tersebut tidak berhak lagi untuk menyampaikan ajarannya. Mereka semua membantu ajaran kanjeng Nabi kita, dalam arti mereka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena sudah mansuh ajaran mereka. 4 orang nabi, 2 di dunia, 2 di yaumil qiyamah, di langit. Ya, sampai kiamat mereka tetap hidup. Nah, tapi kalau ada orang yang ngaku nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad, berarti di antara 2. Lek gak wong iku wong kafir, berarti apa? Wong gendeng. Mungkin stres, susah, pekerjaan di PHK atau diusir bojone ngoten. Sing wedok ngusir. Hah? Wis Pak metu Pak ngusir iku omahku, metu. Akhirnya stres dadi nabi. Lah subhanallah, akeh sing melok. Wong gendeng dimeloki, berarti sing melok napa? Luwe gendeng. Ya, luwe gendeng. Dan aneh-aneh. Dan semakin aneh semakin banyak pengikutnya. Lucu lah. Enten tiang, ini pengalaman kula pribadi. Pernah kita dayo ke rumah satu orang, tapi orang ini kok aneh kelihatan diajak koncong. Koncong ini memuji-muji orang ini luar biasa. Ini hebat, wong iki iso ngetok. Bahkan saking hebatnya sampai iso njukuk duit di alam gaib. Waduh. Nah, kemudian ketika di situ dia cerita macam-macam, kalau gambar ndelok akuarium. Dari tadi akuarium tak perhatikan kok gak ono iwake sih. Ya, dari tadi wong iki cerita macam-macam kayak hasil sakti lah. Kemudian kalau pas waktu itu seneng-seneng akuarium waktu itu ya. Duh, ikannya mana ini? Oh, ikannya banyak itu. Ikannya ada. Ikannya gaib tapi. Oh ya salah, ikannya gaib. Hah? Jadi akuariumnya kosong gak ada iwak, jadi iwak gaib kabeh iku. Ya wis ah. Dibanding. Lah kayak ngeten iki subhanallah. Wah, kata sing yakin. Banyak orang yang wah hebat orang itu. Sampai duwe iwak gak ketok. Ya napa ngoten niku? Sampai punya ikan yang tidak kelihatan wujudnya. Nah. Jadi alhasil akhir zaman ya. Semakin aneh semakin diikuti, semakin dikatakan hebat. Padahal ya gak karuan kabeh. Maka hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita jangan sampai kita terjerumus dengan kesesatan yang padahal kita menginginkan untuk kebenaran, padahal itu jalan yang sesat karena kita mengikuti orang yang sesat. Maka itu hati-hati kita dalam memilih guru juga hati-hati, dalam memilih panutan hati-hati. Gitu. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan di Jumat Pon yang akan datang. Ini ada pertanyaan di Instagram. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa dan Nabi Sulaiman benar apa salah? Oh yang hidup, enggak, salah. Salahnya satu sih. Yang hidup di dunia itu Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Yang hidup di langit itu Nabi Isa sama Nabi Idris. Ya, Nabi Idris
waktu ke langit tidak mau pulang, minta sama Allah tetap di langit. Gitu. Kalau Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman wafatnya ini malah jadi Allah menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui rahasia Allah. Jadi Nabi Sulaiman memerintahkan setan untuk membangun satu istana. Dan Nabi Sulaiman berdiri pakai tongkat. Ngawasi. Nah, setan ini wedi diawasi oleh Nabi Sulaiman hingga bekerja tanpa istirahat. Ngoyong. Padahal Nabi Sulaiman ketika berdiri wafat. Meninggal. Nabi Sulaiman meninggal. Tapi karena ditopang sama tungket ini wau, tetap mengatakan, loh setan ini, waduh, golongku enggak karuan, karena wedi didelok Nabi Sulaiman. Ini Allah menunjukkan setan pun garu tentang rahasia Allah. Sampai Allah mengutus rayap untuk memakan tungketnya Nabi Sulaiman ini. Begitu rayap itu memakan, rapuh kan, jatuh Nabi Sulaiman. Kaget, poro syayatin ini tadi, kaget ternyata sudah meninggal lama. Ternyata kita selama ini bekerja ini sia-sia. Karena Nabi Sulaiman sudah meninggal dan kita tidak tahu. Ya, Allah menunjukkan bahwa tidak tahu rahasia gaib. Ya, kecuali Allah yang memberitahu. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan di Idris maksudnya ya. Bukan Nabi Sulaiman tapi Nabi Idris. Insya Allah Jumat Pon kita akan lanjutkan tauhidnya. Jumat Wage besok rencana kita kan sudah 2 tahun sejak pandemi selalu di pondok. Kata sing kepingin keliling modeling ya apa keliling ya? Keliling apa mboten? Ten pundi? Ayo di mana? Jangan jauh-jauh dari sini. Yang pertama-pertama mungkin awal-awal kita coba lingkungan-lingkungan dekat-dekat sini lah. Ojo sampai nang atau jangan. Mungkin Mekah barang ojo sik. Temu di? Ya ditantang gak kejawab kabeh. Kepin keliling ditantang nang ndi gak kejawab. Temu di? Balik mana? Mriki mana? Gak bosan sampean. Ya insya Allah Jumat Wage itu kita keliling tapi belum tahu di mana. Nanti mungkin pengumumannya di waktu pengajian Ahad atau mungkin waktu di media sosial mungkin ya, di media sosial kita insya Allah pengumumannya di mananya. Barangkali ada yang mau untuk ketempatan di masjidnya atau langgarnya, silakan sekitaran sini aja. Dan tanpa tarif. Kalau ingin masukkan uang kas untuk operasional silahkan. Kas MTI langsung ke anak-anak yang bagian kas tersebut. Ada beberapa anak ya. Jadi tanpa tarif karena bukan tanggapan. Kecuali ono sing joget nek mriki tanggapan baru ono tarife. Wallahu a'lam bishawab.